Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Era Amelia dan kedua teman saya Emma Yuliana dan Aisyah Nuraini. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan anak dalam Islam. Baiklah, saya Era Amelia. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang ayat Al-Quran hadis mengenai perkembangan prenatal dan pasca natal. Prenatal atau periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika indung telur atau ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Dalam perkembangan bayi telah tertera dalam Al-Quran mengenai perkembangan bayi saat masih dalam kandungan, dan hal tercantum pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Adapun tahap-tahap perkembangan masa prenatal berdasarkan Al-Quran yaitu tahap sulalatin mintin atau saripati tanah. Yang kedua ada tahap nutfah, yang ketiga tahap munkaha, tahap izman, tahap lahman, tahap takhalak atau masa perkembangan. Nah, di dalam tahap takhalak ini atau masa perkembangan ini terdapat tahap perkembangan selama bayi dalam kandungan ibunya, yaitu tahap pre-embrionik, tahap embrionik, dan tahap fetus. Pendidikan Islam masa prenatal atau tarbiyah qob al-wilada. Pendidikan prenatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan 1. Fase pemilihan jodoh, 2. Fase perkawinan atau pernikahan, yang ketiga ada fase kehamilan. Pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Beberapa tahapan dengan perkembangan jiwa anak yaitu usia 0-3 tahun, fase prasekolah 3-6 tahun, usia 7-13 tahun, dan masa remaja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan fisik dan motorik dalam Islam. Islam membicarakan tahapan perkembangan manusia dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dalam surat Al-Insan ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsah tabtalihi faja'alnahu sami'an basyira, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Rasulullah mengisyaratkan hal ini ketika beliau ditanya oleh seorang Yahudi, dari apa manusia diciptakan? Kemudian Rasulullah menjawab, yang artinya manusia diciptakan dari air mani atau sel spermatozoa laki-laki dan perempuan. Tahapan perkembangan manusia dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif dan bahasa dalam Islam. Kemampuan berpikir berkembang sesuai dengan usianya, sehingga di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa anak-anak tidak dibebani dosa atas perbuatannya. Hal ini berdasarkan pada kemampuan berpikir manusia dalam menerima syariat Islam. Rasulullah menunjukkan sikap memahami perkembangan kemampuan berpikir anak-anak
ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, pernah naik di atas punggung Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Beliau memperpanjang sujudnya sampai kedua cucunya tersebut turun dari punggungnya. Beliau tidak menegur cucunya sebab beliau memahami hal yang dilakukan Hasan dan Husain bukan suatu kesalahan, karena mereka belum mampu memahami dan tidak boleh mengganggu orang sholat. Yang keempat, perkembangan agama, akhlak atau moral dalam Islam. Melalui penelitian Ernest Hahn, perkembangan agama anak-anak itu melalui mengatakan bahwa perkembangan agama pada anak-anak itu melalui 3 tingkatan. Yang pertama, the fairy tale stage, tingkat dongeng. Tingkat ini dimulai pada anak berusia 3-6 tahun. Yang kedua, the realistic stage, tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu sampai usia remaja. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Yang kelima, perkembangan sosial emosional dalam Islam. Perkembangan sosial anak normal dari 0 sampai 3 tahun, bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Beberapa perkembangan sosial yang harus dipenuhi oleh anak-anak normal antara lain: yang pertama, usia 2 bulan, bayi mulai tersenyum ketika memandang ibunya. Yang kedua, memasuki usia 3 atau 4 bulan, pada usia ini semakin diperlihatkan bahwa bayi mengenal dan menyenangi anggota keluarga yang dikenalnya dengan senyuman, serta tetap dapat menerima kehadiran orang asing. Yang ketiga, setelah usia 8 bulan, pada usia ini seorang bayi dapat membentuk gambaran mental tentang orang-orang atau keadaan. Yang keempat, usia 12 bulan. Usia ini umumnya bayi melekat erat pada orang tuanya ketika ketakutan atau mengira akan ditinggalkan. Yang kelima, antara 2 dan 3 tahun. Ketika bayi memasuki usia antara 2 atau 3 tahun, anak menunjukkan minat yang nyata untuk melihat anak-anak lain dan berusaha mengadakan kontak sosial dengan mereka. Nah teman-teman, itu tadi video kami tentang perkembangan anak dalam Islam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.